A Day in My Life, edisi Museum Gedung Sate. Halo teman-teman. Jadi hari ini ceritanya aku ada jadwal buat ke Museum Gedung Sate. Nah, itu tugas buat sejarah bahasa Indonesia. Jadi karena aku udah siap dari tadi, dari atas sampai bawah, kayaknya langsung kita berangkat. Oke, let's go. Ya, halo. Jadi sekarang aku udah sampai di Museum Gedung Sate. Nah, Mbak Ben, ada Kipa, Senakil. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Lagi ngantri masuk. Jadi sejarah Gedung Sate itu, peletakan batu pertama Gedung Sate ada pada tahun 1920 pada tanggal 27 Juli yang dihadiri oleh Johanna Catharina Koopmans. Jadi pada tahun 1920 ini, pada masa pergerakan nasional, 1920 itu pada fase transisi dari fase awal menuju fase radikal, yang mana fase radikal itu dari tahun 1920 sampai 1936. Nah, pada fase tersebut terbentuk organisasi, yaitu PKI yang pertama, kedua PNI, yang ketiga PI. Ini dalam lagi ngantri, ya, ngantri banget. Jadi kita sabar dulu aja. Fun fact, Gedung Sate itu terbuat dari 3 unsur bangunan. Yang pertama, unsur dari bangunan Buddha. Yang kedua, model bangunan Cina. Yang ketiga, Belanda. Begitu. Kalau ada anak MB kenapa harus disebut? Udah pasti banyak anak MB sih. Depan juga banyak. Bukan berempat. Mana? Apa sih lu? Oh iya. Kita nge-vlog guys. Jadi ini temen aku nih. Gak ada. Nge-vlog. Enggak. Emang harus ada kita aja di kamera. Bebas. Terserah mana. Mana mau model videonya kayak gimana? Hah? Ternyata ada anak MB juga di belakang. Ada? Berarti 4 orang lagi ya Kak? Jadi aku udah masuk di dalam museumnya. Ini timeline kejadian pada masa-masa dari tahun 1810 hingga 1920. Sampai di tahun 1900 hingga 1920 ini kita tahu terjadinya masa awal pergerakan nasional yang terjadi dari tahun 1908 hingga 1920. Pada masa-masa awal tersebut terbentuklah organisasi SDI, SI, dan BU juga IP. Bisa kita lihat di sini ada Gedung Jarbers tahun 1919 sampai 1920.
banyak banget ya gambar-gambar lukisan di dinding, sejarah-sejarah gedung sate yang dikemas dengan art atau seni-seni yang sangat menarik perhatian. Dari kemarin katanya. Hah? Pak dari kemarin. Pengunjung yang berkunjung datang sini. Jadi selain ada museum pameran-pameran artefak, itu ada pemutaran video sejarah tentang gedung satenya itu sendiri. Kita udah di dalam studionya bareng Yuri. Terasa langsung aja kita nonton filmnya. Timur dan Barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Tadi sudah selesai di lorong yang pertama. Habis dari lorong pertama nonton film dokumenter tentang sejarah gedung sate itu sendiri. Nah, videonya lumayan menarik, ya bagus lah. Video. Halo. Ya, gitu. Videonya cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke lorong yang terakhir. Itu kan? Enggak. Adu vlog kita deh. Kita lihat siapa yang menang. Ini dua rusuh. Wah. Kita langsung lanjut ke lorong terakhir sebelum keluar. Tadi enggak. Udah. Jadi aku udah selesai explore museum gedung sate. Kesimpulannya cukup banyak ya sejarah-sejarah gedung sate yang berkaitan hati-hati, yang berkaitan dengan masa pergerakan nasional, yaitu dari tahun 1908 hingga 1945. Oke, aku sekarang dari luar. Ini tampak luarnya, ini tampak depannya kalau kalian masuk dari gedung sate. Ini recommended banget sih masuk ke museum ini. Aku sih saranin kalian harus datang ke museum gedung sate ini. Harga tiketnya cuma 5.000, terus reservasinya bisa online juga. Easy lah, buat zaman sekarang serba mudah. Itu aja dari aku. Semoga kalian enjoy sama videonya. Dadah.